Bisa kalian lihat di sini, perbandingan kinerja 5 tahun terakhir dalam ketiga aset tersebut, saham, Bitcoin, dan gold. Kalau kalian masukin uang 100 juta di awal tahun di indeks saham, uang 100 juta tadi jadi 147 juta karena untung 47% cuma dalam 5 tahun terakhir indeks kita. Kalau kamu masukin uang 100 juta tadi ke Bitcoin, uang 100 juta tadi jadi 1 miliar 181 juta. Gila ya, luar biasa ya. Nah, kalau kamu masukin uang 100 juta tadi ke gold, uang 100 juta tadi jadi 196 juta karena naik 5 tahun. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah mendukung channel Investor Logis dengan cara subscribe, like, komen, dan share video di YouTube ini. Kawan-kawan, saya juga ada TikTok Investor Logis, saya mohon bantuannya untuk di promote dan follow ya kawan-kawan. Dan di sini juga ada Instagram, mohon follow dan like setiap postingan di channel tersebut. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa kondisi terkini tentang saham dan market. Jadi ada hal yang harus saya sampaikan dan kalian pahami, dan setelah kalian pahami, pemahaman kalian akan berubah karena hal ini cukup menarik. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Saya di sini sudah buat materinya. Materi ini saya beri nama Memahami Dunia Saat Ini, tanggal 10 Mei 2025. Nah, di sini saya memberi kata-kata investasi itu mudah, dibuat seolah-olah rumit dan sulit supaya kalian pakai jasa orang keuangan, kalian bisa belajar sendiri. Nah, jadi investasi itu sebetulnya mudah ya kawan-kawan ya, tetapi dibuat seolah-olah rumit dan sulit supaya orang-orang keuangan tahu kalau kalian nggak bisa, kalian daripada pusing pakai jasa orang keuangan aja untuk mengelola uang kalian. Sebetulnya itu trik ya. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian sebetulnya bisa belajar sendiri. Nah, di sini saya mengasih lihat data kinerja saham dari 1 Januari 2025 sampai 10 Mei 2025. Nah, dari awal tahun sampai hari ini ya. Ini saya pakai indeks harga saham gabungan kita ya. Jadi indeks harga saham gabungan itu adalah indeks yang mengukur kinerja dari seluruh saham yang ada di Indonesia. Nah, jadi disatuin, jadi inilah apanya, bentukannya gitu. Nah, indeks saham kita itu dari awal tahun sampai dengan hari ini itu turun 3,49% ya kinerjanya. Nah, di sini terus kita lanjut, saya bandingkan dengan performa dari Bitcoin ya. Kalau Bitcoin dari 1 Januari 2025 sampai 10 Mei 2025 ini itu naik 9% ya, naik 9% kinerjanya. Nah, jadi tapi kita lanjut dulu ya. Nah, untuk emas gold dari awal tahun sampai hari ini kinerjanya naik 26,64% ya kawan-kawan ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, secara 5 tahun terakhir kinerja saham itu naik 47,29% ya. Indeks kita naik 47,29% dalam 5 tahun terakhir. Tadi secara year to date atau dari awal tahun sampai hari ini turun ya. Nah, ini 5 tahun terakhir naik 47,29%. Nah, untuk Bitcoin naiknya gila bener ya kawan-kawan ya. Naiknya 1081,73% dalam 5 tahun terakhir. Jadi Bitcoin sudah naik hampir 10,8 kali lipat ya dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk gold dalam 5 tahun terakhir kinerjanya naik 96,04% ya dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi dari data tersebut saya ingin memberitahukan apa yang terjadi kalau saya tidak menginvestasikan uang saya. Nah, di sini saya mengambil data dari BPS ya. Inflasi rata-rata di Indonesia itu setiap tahun yakni sekitar 3-4%. Artinya kalau kita pakai uang yang 3%, artinya kalau kita pakai yang 3% itu dalam 5 tahun terakhir, nilai daya beli mata uang kita itu turun 15%. Kenapa? Karena 3 kali 5. 3%, kita pakai yang 3% ya.
yang paling bawah rata-rata inflasinya. Kalau dalam 5 tahun terakhir, artinya inflasinya 15%, artinya nilai daya beli mata uang kita turun 15%. Kalau kalian punya 100 juta, itu nilai daya beli mata uangnya itu tinggal 85 juta gitu per saat ini. Ini saya pakai data BPS lah, data Timothy lebih ngeri. Dia bilang 1 tahun 15% sampai kan. Kalau 15% berarti 2 tahun aja udah 30%. 4 tahun 60%. Kacau ya. Nah, jadi kalau kita tidak mengerti tentang konsep inflasi dan investasi, kerja sampai mampus pun uang kita akan terasa kurang terus. Karena inflasi naik tiap tahun, kenaikan gaji tidak mengejar fakta itu. Nah, jadi inflasinya naik 3%, gajinya nggak naik tiap persen 3 tahun. Aturan kalau inflasinya 3 atau 4% setiap tahun, gaji harus naik 5% tiap tahun. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Jadi, kalau kalian nggak tahu konsep inflasi dan investasi, kerja sampai mampus pun uangnya akan terasa kurang terus. Itu kenapa sering kok cepat kali habis, kurang terus gini kan. Itu karena ini kawan-kawan ya, nilai daya beli mata uang kalian itu turun tiap tahun kalau nggak kalian investasikan. Nah, jadi kesimpulannya, perbandingan kinerja secara year to date dari ketiga instrumen itu. Nah, jadi simpelnya gini kawan-kawan. Kalau kalian kerja, kalian dapat upah. Kalau dapat upah, kalian tabung di rekening aja, dibiarin aja uangnya, atau kalian tabung dalam celengan, atau katakan deposito bank, pasti kalian akan kurang terasa terus. Kenapa? Karena inflasi tadi. Nah, tapi kalau kalian investasikan di 3 aset yang saya sebutkan tadi, contohnya saham, emas, sama Bitcoin, itu akan jadi seperti inilah performanya. Kita lihat bersama-sama ya. Secara year to date itu artinya awal tahun sampai dengan hari ini. Nah, kalau kita investasikan di indeks saham kita di bursa, uang 100 juta jadi 96,5 juta. Kenapa? Karena turun 3,5% tadi kan. Kalau kita masukin uang 100 juta di awal tahun ke Bitcoin, uang 100 juta tadi jadi 109 juta, untung 9 juta ya. Kalau kita masukin uang 100 juta tadi, kita belikan emas batangan di sini catatannya ya, emas batangan. Makanya tadi di sini saya gambarkan dia ilustrasinya emas batangan ya, bukan dalam bentuk cincin atau yang lain-lain, emas batangan ya. Nah, uang 100 juta tadi, emas kita beli modal 100 juta, itu jadi 126 juta. Untung 26 juta secara year to date dari awal tahun ini sampai akhir tahun ini. Oke. Nah, kalau dalam 5 tahun terakhir gimana? Nah, ini perbandingannya ya. Kalau kamu masukin uang 100 juta ke indeks saham Indonesia, maka uang 100 juta jadi 147 juta karena untung 47% kan. Kalau kamu masukin uang 100 juta di awal tahun ke Bitcoin, 100 juta di 5 tahun sebelum hari ini, maka uang 100 juta jadi 1,1 miliar 181 juta. Bayangin kawan-kawan ya. 1 miliar 181 juta. Jika dimasukkan ke Bitcoin. Kalau kamu masukin uang 100 juta di awal tahun ke gold, maka di hari ini uang kalian jadi 196 juta. Nah, jadi kita tidak bisa membohongi fakta ini kawan-kawan ya. Saya walaupun investasi saham, investor saham, saya kasih lihat faktanya. Inilah faktanya. Bahwasanya dalam 5 tahun terakhir kinerja saham itu memang jelek dibandingkan dengan Bitcoin dan gold. Kalau dalam secara year to date, kinerja saham juga yang paling jelek dibandingkan dengan Bitcoin dan gold. Gold yang terbaik ya kalau misalnya year to date. Tapi kalau 5 tahun terakhir, Bitcoin. Nah, jadi gak heran kenapa orang kayak Timothy Ronald gitu kan, Khalima Sada gitu, mengatakan Bitcoin itu aset yang terbaik saat ini. Ya memang faktanya gitu. Jadi dalam 5 tahun terakhir, uang 100 juta berubah jadi 1,1 miliar ya dalam 5 tahun terakhir. Nah, kalau ke saham cuma 147 juta dengan catatan. Nah, ingat catatannya, tapi saya membilangkan fakta, ada catatannya juga. Yang pertama,
Analisis ini didasarkan pada kinerja dengan cara menilai suatu saham lewat indeksnya secara keseluruhan dan menghitung di luar kemampuan sebagian perusahaan membagikan dividen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, uang 100 juta jadi 147 juta dalam 5 tahun terakhir kalau beli indeks sahamnya. Betul. Tapi saham itu kan ada banyak di indeks saham itu. Ada sekitar 930 emiten sekarang kalau saya nggak salah. Nah, jadi dari 930 perusahaan ini ada sahamnya, perusahaannya kinerjanya yang melampaui indeks itu sendiri. Gitu, indeksnya turun dia malah saham seperti itu ada ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian masukin uang 100 juta di awal tahun belum tentu jadi turun. Jadi kayak kinerja indeksnya turun 3,5% jadi 96 juta. Nah, nanti saya kasih lihat buktinya ya. Jadi tergantung kalian milih sahamnya. Bisa nggak milih saham yang bakal naik, bukannya malah turun gitu. Oke? Nah, dan catatannya, dan kripto hanya fokus pada Bitcoin. Nah, ini kripto itu ada banyak ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, ada Doge, gitu kan. Ada banyak koin-koin. Tapi yang melambangkan kripto itu yang paling kuat adalah Bitcoin. Jadi saya sini pakai contohnya Bitcoin aja karena itu yang paling kuat gitu ya. Nah, untuk merepresentasikan kripto itu sendiri gitu kan. Nah, kalau gold ya memang dia tersendiri, gold ya gold gitu kan, nggak ada turunannya lagi gitu. Oke? Nah, itu catatannya. Nah, jadi secara kesimpulan, jika ketiga aset tersebut dibandingkan secara kinerja year to date, maka pemenangnya saat ini adalah gold dengan kenaikan secara year to date sebesar 26%. Jika ketiganya kita bandingkan dalam kinerja 5 tahun terakhir, maka pemenangnya adalah Bitcoin. Karena dia naik 1081% dalam 5 tahun terakhir ya, luar biasa ya. Nah, jadi inti kesimpulan ini adalah, jadi kalau portofolio saham kalian saat ini minimal hijau saja, atau kalau merah pun kalian tidak sampai minus 4%, maka kalian sudah hebat kawan-kawan sejatinya. Karena sudah mengalahkan kinerja indeks saham itu sendiri. Jadi investor itu kalau dia berhasil kinerja portofolionya itu mengalahkan indeks aja, dia tuh udah hebat sebetulnya. Tetapi kalau secara 5 tahun kalian sudah invest saham kinerja keuntungannya di bawah 48%, itu namanya kalian bego. Belum ngerti invest. Kenapa? Karena indeksnya aja naik 47%. Kalau kalian di bawah itu, artinya kalian ada yang salah di situ ya. Belum ngerti. Kalau 5 tahun nih udah invest saham, tapi kinerja portofolionya naik atau malah justru turun, wah itu bego ya. Artinya ada yang salah gitu. Nah, lanjut. Nah, ini kondisi saya saat ini ya kawan-kawan ya. Saya buka-bukaan nih portofolio saya nggak ngarang-ngarang kawan-kawan ya. Saya buka-bukaan portofolio kalian. Saya ke kalian apa adanya. Per update per hari ini ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat saya masih pegang saham WiFi saya ya. Saya ada 600 lot. Nah, harganya turun terus ya beberapa waktu ini. Tapi nggak apa-apa, saya masih tahan ya. Nah, di sini saya punya average price-nya di 1621. Nah, saya udah untung 24,60% nih per hari ini ya. Untungnya kalau diuangkan 23.900.000 di WiFi. Nah, saya juga kemarin ada beli saham Demas ya di average price. Nah, ini sebetulnya average price saya 175 ya. Tapi saya buyback kemarin waktu sahamnya ada turun jadi 171. Nah, saya awalnya itu punya 2.500 slot ya kawan-kawan ya. 2.500 slot. Nah, saya tambahin lah 500 slot waktu sahamnya jatuh gitu kan. Nah, jadi nanti saya sebetulnya, nah ini kalau kalian lihat saya rugi 19,37% di Demas kan, rugi 9.900.000. Padahal ini kecil kawan-kawan ya, karena nanti saya dapat dividen 7.300.000. Saya dapat dividen 7.200.000, 7.200.000 nanti saya dapat dividen. Jadi ini sekitar kerugiannya 2 juta berapa ya? 2.700.000. Nah, nanti untuk Demas saya masih tunggu. Begitu nanti harganya udah stabil. Nah, ini kan saya punya cash nih, 22.600.000 kan. Nah, ini yang 251 juta ini kalau kita pakai margin ya, beli saham pakai margin ini disediain sama iPod. Ini saya pakai iPod. Nah, ini kan saya ada cash
22.600.000 kan. Nah, nanti ini rencananya bakalan saya belikan ke Dimas. Kalau misalnya Dimasnya udah mulai stabil gitu, saya average down. Menunggu wifi right issue. Kalau wifi right issue nanti saya tebus. Uangnya pakai tebus wifi semua. Jadi nanti saham saya cuma satu ya. Kalau uang tebusnya nggak cukup, saya jual wifi saya sebagian. Jadi untuk wifi strateginya gitu aja kawan-kawan ya. Kalau misalnya kalian harus tebus, butuh uang untuk tebus sekian lot, kalian butuh uang 150 juta misalnya. Uang kalian cuma ada 70 juta. Ya udah, strateginya gampang. Nanti sebelum tanggal cumdet, nanti setelah tanggal cumdet mau right issue, hak right issue-nya, jual aja saham kalian sebagian gitu. Atau sebelum harus sebelum tanggal cumdetnya, nanti udah tercatat yang harus kalian tebuskan. Nah, sebelum tanggal cumdet right issue-nya, jual aja sebagian wifi kalian. Diseimbangkan aja. Jadi itu hanya cara hitung-hitungan aja. Kalian seimbangkan aja berapa yang harus kalian tebus dengan dana yang tersedia gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi itu strateginya. Nah, di sini saya mau mengajak kalian bermain money game ya. Jadi di hidup ini kawan-kawan, kita itu harus menyelesaikan namanya game uang ya. Nah, di sini saya membuat game uang. Sekarang game uang ini terdiri dari dua level, yaitu level budak dan level bos ya. Level budak terdiri dari 5 level. Setiap levelnya terdiri dari 5 level. Level budak dan level bos. Nah, level budak yang pertama itu, level satunya adalah kalian harus mengumpulkan uang sebesar 100.000. Nah, jadi di uang ini kita harus buat gamenya supaya seru. Supaya jangan kita terbebani atau stres atau apa. Jangan. Kita ibaratkan ini kayak lagi main game ya, lagi main game. Nah, di sini saya mengajak semua kawan-kawan dari semua kalangan, karena game ini saya buat menyesuaikan dengan kemampuan semua umur ya, kemampuan semua umur. Nah, jadi untuk level budak, kenapa saya bikin namanya level budak? Karena kalau kita belum melewati level budak ini, saya anggap kita itu di dunia ini masih budak sebetulnya ya. Budak dari sesuatu yang mengendalikan kita gitu. Kalau kalian kerja, kalian budak dari bos kalian atau owner perusahaan gitu kan. Tapi kalau kalian sudah melewati level budak ini, kita bisa masuk ke level bos ya. Nah, level 1 kumpulkan uang 100.000. Jadi untuk kalian semua yang mau ikut game ini, kalian bisa bergabung di grup nanti ya. Nah, level 1 ini kita harus misinya ngumpulkan uang 100.000. Kalau udah terkumpul, masuk ke level 2. Kita misinya mengumpulkan uang 1 juta. Kemudian masuk ke level 3, kumpulkan uang 10 juta. Kemudian level 4, kumpulkan uang 100 juta. Nah, ini dalam bentuk cash liquid ya, bukan aset ya. Kalau aset nggak usah, nggak liquid. Jadi kita cash liquid, bisa yang di dalam saham, bisa yang di dalam Bitcoin atau gimana ya, atau di dalam emas bisa. Pokoknya liquid lah. Liquid itu artinya bisa diperjualbelikan dengan gampang. Nah, level kelima, kumpulkan uang sampai 1 miliar. Nah, saat ini saya berada di mana? Saya masih melewati level 4 ya. Saya mau menuju ke level 5. Saya udah di level 5 lah, tapi belum selesai karena harus punya 1 miliar dulu kan. Saya belum punya. Nah, saya masih 162 juta tuh. Ini total investasi kan. Tambah cash saya 22 juta, berarti sekitar berapa itu? 184 ya, 184 juta. 185 lah. Itu kan 162.200 kan, tambah 22.600. 185 juta ya, masih cash liquid saya saat ini. Jadi saya udah nggak ada cash liquid apa-apa lagi kawan-kawan. Saya nggak punya emas, Bitcoin cuman 500.000. Nah, kalau aset ada rumah, ya kan? Tapi kan di sini saya bilangnya game cash liquid ya. Jadi saya masih di level budak nih. Jadi untuk kalian yang masih di level budak, kita masih sama ya. Kita masih sama. Nah, selanjutnya ada level boss. Level 1 kumpulkan uang 10 miliar. Nah, jadi kalau kita udah lewat nanti level budak nih yang 1 miliar, kita udah masuk ke menuju level boss ya. Kita udah di level 1 level boss nih sebetulnya. Tapi belum kita selesaikan level satunya karena harus 10 miliar. Level 2, kumpulkan uang 100 miliar. Level 3, 1 triliun. Level 4, 10 triliun. Level 5, 100 triliun. Nah, jadi kalau kalian udah lewati level bos ini, wah udah. Kalian udah bukan apa ya, udah dewa lah gitu. Udah pemenang lah di hidupnya. Udah menang banget. Sebetulnya bukan sampai 100 triliun juga gitu kan. 1 triliun aja sebetulnya udah bos banget gitu kan, udah kuat banget nih. Ibaratkan game itu udah raksasa
yang besar banget gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk yang udah level 5 dia udah level kita sebutnya God ya, God's money kita sebut. Oke. Nah, selesai ya. Jadi untuk pengumuman, untuk kamu yang mau belajar tentang investasi saham dan bergabung di grup komunitas saham Investor Logis, kalian bisa langsung hubungi saja nomor di bawah ini ya untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, ini nomor WA saya. Mana lagi? Nah, kalau kalian ingin di bulan ini saya akan mengadakan kelas belajar saham ya untuk kamu yang pemula. Jadi saya namakan kelasnya batch 5 ya, karena Januari batch 1, Februari batch 2, sekarang kan ada Mei ya batch 5. Nah, kelas ini akan dimulai tanggal 12 Mei sampai 14 Mei ya. Kita akan belajar 3 hari, metodenya lewat Google Meet online, dan dimulai setiap jam 9 malam ya. Pokoknya informasi lebih lanjutnya kalian tinggal hubungi WhatsApp di sini aja ya. Ini WhatsApp saya langsung. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham Investor Logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.